Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabar Ananda hari ini? Semoga Ananda semuanya sehat walafiat. Baiklah, hari ini Ibu akan memulai pelajaran kita pada minggu kedua, pertemuan kedua, yaitu pada mata pelajaran kimia. Di semester 2 ini kita akan membahas materi kita yang pertama, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Materi ini sudah Ibu berikan minggu lalu kepada Ananda semuanya, dan Ibu sudah berikan tugas untuk meresum materi ini sesuai indikator-indikator yang Ibu berikan minggu lalu. Ibu lihat hasilnya, Ananda sudah mengirimkan di Google Classroom tugasnya, tetapi itu hanyalah tugas, belum ada penjelasan yang Ibu berikan. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan materi itu lewat video yang sekarang ini. Semoga kalian bisa menyimak video yang Ibu berikan hari ini, penjelasannya semoga bisa dipahami. Nah, sebelum Ibu memulai pelajaran kita hari ini, silakan Ananda semua berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Oke. Setelah berdoa, Ibu akan mencek kehadiran kamu di Google Classroom, karena Ibu sudah berikan Ananda semua link absen 30 menit sebelum pelajaran dimulai. Silahkan diambil absennya di Google Classroom sambil nanti mengikuti video pembelajaran tentang materi larutan elektrolit dan non-elektrolit pada hari ini. Oke, semoga Ananda semua semangat mengikuti pembelajaran hari ini dan tetap menjaga kesehatan, tetap jaga pakai masker dan jaga jarak ya. Semoga Ananda bisa selalu menjaganya. Oke, silahkan ikuti video kita pembelajaran hari ini. Semoga selamat menikmati video yang Ibu berikan pada link berikut ini. Baik, ini adalah materi kita, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit pada semester 2 ya. Ini materinya. Ada standar kompetensi, kompetensi dasar kita yaitu mengidentifikasi sifat larutan non-elektrolit dan larut elektrolit berdasarkan data hasil percobaan. Indikatornya di sini ada indikator kita 4. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi sifat-sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit melalui percobaan. Yang kedua, mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan sifat hantaran listriknya. Yang ketiga, menjelaskan penyebab kemampuan larutan elektrolit menghantarkan arus listrik.
Dan yang keempat yaitu mendeskripsikan bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Oke, kita lanjut. Ini indikator kita ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita lanjut. Oke, materinya sudah jelas ya, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, ini sebagai gambarannya. Minggu lalu ini sudah Ibu jelaskan mengapa orang mencari ikan di sungai dengan aisu atau strum, mengapa pada saat hujan tidak boleh berada di bawah pohon, dan mengapa larutan garam dapat menghantarkan arus listrik sedangkan larutan gula tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, di sini juga sudah dijelaskan minggu yang lalu sebagai persepsinya. Oke. Larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit berdasarkan daya hantarnya listrik, larutan dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah larutan elektrolit atau dapat menghantarkan listrik. Yang kedua, larutan non-elektrolit atau tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, di sini ada berupa gambar rangkaian listrik. Kemampuan satu larutan untuk menghantarkan listrik dapat diamati dengan menggunakan alat uji elektrolit. Nah, ini adalah namanya adalah alat uji elektrolit. Di sini memakai aki ya. Biasanya di sini kita di sekolah itu memakai baterai 1,5 volt. Oke, kita akan jelaskan. Kita jelaskan dulu. Berdasarkan kekuatan daya hantar listriknya, larutan elektrolit dibedakan atas. Yang pertama itu adalah larutan elektrolit kuat atau daya hantar listriknya kuat. Yang kedua, larutan elektrolit lemah atau daya hantar listriknya lemah. Nah, ini adalah larutan elektrolit kuat. Nah, di mana di sini pada gambar ini ya kita bisa melihat ini adalah contoh larutan elektrolit kuat. Ini rangkaiannya. Bukti bahwa dia dikatakan larutan elektrolit kuat itu yang pertama sekali adalah terdapatnya banyak gelembung pada larutan. Nah, ini banyak gelembung-gelembung di dalam larutannya. Nah, ini adalah contoh larutannya. Misalnya ini adalah contoh larutan kuat itu HCl. Ya. Di sini digunakan aki. Aki ini bisa juga diganti dengan baterai 1,5 volt dan kita rangkai baterai ini karena terdapat ion, bahwa ion ini dikatakan bahwa dia akan memiliki ion positif dengan negatif. Nah, inilah yang dikatakan dengan ion yang memiliki muatan positif dengan negatif. Nah, di sini ada kabel yang bermuatan positif dirangkai ke lampu. Yang satu yang negatifnya ini pada stop kontak. Kalau kita di sekolah membuat percobaan, kita itu akan memakai batang karbon.
Ya, ini batang karbonnya yang warna hijau, yang dua ini. Lalu batang karbon ini kita akan celupkan ke dalam larutan HCl ini. Nah, sehingga di sini terlihat itu dengan nyala lampunya terang. Nah, kalau lampunya nyala terang, gelembungnya banyak. Nah, ini dikatakan namanya larutan elektrolit atau larutan elektrolit kuat. Larutan yang daya hantar listriknya lebih kuat, dan buktinya nyala lampunya terang dan gelombangnya banyak. Nah, inilah yang disebut dengan larutan elektrolit kuat. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjut. Oke, dimana tadi sudah saya jelaskan larutan elektrolit kuat itu adanya gelombang gas dan nyala lampu yang terang. Ini merupakan gejala larutan tersebut mempunyai daya hantar yang kuat, disebut juga dengan larutan elektrolit kuat. Mengapa? Pada larutan elektrolit kuat, seluruhnya molekul terurai menjadi ion-ion atau terionisasi sempurna, yang ditandai satu arah pada persamaan reaksinya. Karena banyak ion-ion yang menghantarkan arus listrik, maka daya hantarnya lebih kuat. Nah, di sini contohnya adalah NaCl. Ya, NaCl ini dari hasil Na+ tambah Cl-. Ya, dia akan menghasilkan natrium klorida. Nah, apa saja senyawa yang termasuk elektrolit kuat? Di sini ada pembagiannya, ada asam, ada basa. Ya. Sekarang elektrolit lemah. Nah, di sini larutan elektrolit lemah. Bukti dikatakan larutan elektrolit lemah ini adalah daya hantarnya akan membuktikan bahwa lampu itu akan nyalanya redup dan gelembungnya sedikit. Ini nyala lampunya redup ya. Ini gelembung nampak sedikit di dalam larutan. Nah, apa saja contohnya? Nanti kita akan lihat contohnya di bawah ini. Ini larutan elektrolit lemah. Ya. Jika muncul gelembung gas sedikit dan nyala lampunya yang redup atau mati, berarti daya hantar listrik tersebut lemah. Nah, ini yang disebut dengan larutan elektrolit lemah. Mengapa? Pada larutan elektrolit lemah, sebagian molekulnya terurai menjadi ion-ion. Terionisasi tidak sempurna, yang ditandai dua arah panah pada persamaan reaksi. Karena sedikit ion yang menghantarkan arus listrik, maka daya hantar listriknya lemah. Contohnya adalah CH3COOH. Itu H+ tambah CH3COOH-. Senyawa yang termasuk elektrolit lemah juga terbagi atas dua, asam dengan basa. Ada H2CO3, HF, CH3COOH, HCOOH. Basanya NH4OH, AlOH3, ZnOH 3 kali. Larutan yang kedua adalah larutan non-elektrolit. Kalau larutan non-elektrolit itu adalah larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Ini contohnya. Ya. Mengapa? Pada larutan non-elektrolit, molekul-molekulnya tidak terurai menjadi ion-ion atau tidak terionisasi, sehingga tidak ada ion-ion yang bermuatan yang mengantarkan listrik.
contoh larutan non-elektrolit itu adalah larutan gula, urea, alkohol, air murni. Ada gula, ada urea, alkohol, air murni. Nah, ini data hasil pengamatan. Ya, kalau kita melakukan percobaan, biasanya kita akan melakukan percobaan kalau sekolah kita mengadakan belajarnya tatap muka. Seolah kalau tatap muka kita akan melakukan percobaan ini untuk mengetahui mana yang larutan elektrolit dan mana yang larutan non-elektrolit. Contohnya di sini sudah ada di tabel. Yang pertama itu adalah larutan garam dapur. Jenis ikatannya adalah ionik. Hasil pengamatan nanti kalau dilihat itu akan lampunya menyala terang. Timbul gas, gelembung gas, dan daya hantarnya disebut dengan elektrolit. Kemudian ada asam cuka, ini jenis ikatannya kovalen polar. Pengamatannya akan terlihat nanti lampu tidak menyala, timbul gelembung gas, dan dia juga dikatakan elektrolit. Kemudian ada gula. Ini pengamatannya nanti adalah lampu tidak menyala, tidak timbul gelembung gas, dan dia termasuk ke dalam non-elektrolit. Oke, sekarang kita lihat perbedaan larutan berdasarkan daya hantar listrik. Ini perbedaannya terdapat di dalam tabel. Ada ini elektrolit, ini non-elektrolit. Perbedaannya di sini yang pertama itu adalah daya hantar listrik. Kalau elektrolit itu bisa menghantarkan listrik. Kalau non tidak dapat menghantarkan listrik. Yang kedua, terjadi proses ionisasi, itu elektrolit. Kalau non-elektrolit tidak terjadi proses ionisasi. Yang ketiga, itu perbedaannya adalah lampu dapat menyala terang atau redup dan ada gelembung gas. Kalau yang non-elektrolit, lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Ingat ya, ini perbedaan yang tiga ini selalu, inilah yang membedakan perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian ada jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik. Apa saja jenis larutan yang berdasarkan daya hantar listrik? Yang pertama itu adalah elektrolit kuat, elektrolit lemah, non-elektrolit. Nah, pada tabel dapat kita lihat secara seksama bahwa di sini ada dalam tabel ini dituliskan ada sifat dan pengamatan, kemudian ada contoh senyawanya, kemudian ada reaksi ionisasinya. Ya. Oke, bisa dibaca ini. Oke, kita lanjut. Daya hantar senyawa ion dan senyawa kovalen. Elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen. Apa itu senyawa ion? Adalah antara atom logam dengan non-logam. Contohnya di sini adalah natrium klorida, NaOH, MgBr2, dan Kf. Senyawa kovalen polar artinya adalah antara atom non-logam dengan non-logam. Contohnya di sini adalah HCl, HF, H2O, CH, 3COH. Oke, lanjut. Daya hantar listrik senyawa ion. NaCl adalah senyawa ion. Di sini kita bisa melihat pada gambar ini. Daya hantar listrik senyawa kovalen, yaitu merupakan senyawa kovalen polar, di mana di sini contohnya CH3COH
CH3COH ditambah H. Ya, dari ini hasilnya CH3COH. Kemudian ada unsur-unsur di sana, ada namanya molaritas. Ada molaritas yaitu menyatakan banyaknya konsentrasi suatu larutan atau pekat atau encer suatu larutan. Contohnya di sini adalah larutan H2SO4 lebih pekat dibanding larutan H2. Larutan H2SO4 2M lebih pekat dibanding larutan H2SO4 1M. Nah, di sini ada contoh soal sekaligus pembahasannya. Contoh soal yang pertama, di sini di antara larutan berikut, manakah yang menimbulkan nyala lampu paling terang jika diperiksa dengan alat penguji hantaran listrik? Opsinya A. CH3COH, NH4OH, CONH2, HCl, C2H5OH. Nah, di sini sudah diberikan pembahasannya sekaligus. Jawabannya adalah dari beberapa larutan yang ada, yang menimbulkan nyala lampu paling terang jika diperiksa dengan alat penguji hantaran listrik adalah HCl. Karena apa? Karena HCl merupakan senyawa kovalen polar yang mampu terurai dengan sempurna, menghasilkan H+ dan HCl. Oke, sini itulah penjelasan kita tentang materi larutan elektrolit dengan larutan non-elektrolit. Materi ini batasnya hanya sampai di sini, dan Ibu akan berikan beberapa contoh soal untuk menambah pemahaman kamu dalam materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Oke. Soal berikutnya yaitu soal nomor 2. Lanjut, nih soalnya pernyataan yang mana tentang elektrolit. Nah, ini bisa kita lihat ya. Kamu akan bisa menjawabnya. Ya, yang isinya adalah A. Jelas tadi ya, elektrolit itu adalah yang bisa mengantarkan arus listrik. Jawabannya adalah A. Soal nomor 3. Oke, lanjut ya. Ini jawabannya. Kemudian ada latihan soal. Oke, sebagai tugas kalian, silahkan dijawab latihan soal ini pada buku latihan kalian. Soal ini ada jumlahnya 5 soal, dan buat di buku latihannya, kemudian kirimkan di Google Classroom. Oke, ini latihan nomor 1 ya. Ini larutan nomor 2. Lanjut, ini soal nomor 3. Silakan. Nanti dilihat videonya. Ini soal nomor 4. Dari senyawa berikut terintegrasi sempurna dan berikatan kovalen kecuali, silakan dijawab. Ini soal yang terakhir. Manakah yang mempunyai daya hantar yang lemah? Nah, silakan dijawab option yang sudah ada ini. Ini sebagai penyemangat aja ya. Oke. Nah, inilah hasil dari penjelasan tentang materi larutan elektrolit
dan larutan non-elektrolit. Oke, kali ini hanya sampai di sini penjelasan Ibu. Semoga kalian bisa memahaminya dan silahkan kerjakan tugas yang sudah diberikan pada video ini. Di akhir video ini ada soal 5 buah dan silahkan kerjakan di dalam buku latihannya. Oke, untuk kali ini hanya sampai di sini dulu pertemuan kita. Tetapi setelah melihat video ini, jangan lupa Ananda semuanya tolong di like, komen, dan jangan lupa di subscribe untuk tidak ketinggalan pada video berikutnya. Oke, hanya ini yang bisa Ibu berikan pada hari ini. Terlebih dan terkurangnya saya mohon, saya minta maaf kepada Ananda semuanya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.